Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim, bisa dipanggil Faruk. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tugas basis data modul 4, yaitu DDL. Studi kasus yang digunakan yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom dengan rincian tugas. 1. Implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. 2. Untuk setiap tabel isikan minimal 3 basis data. Lalu 3. Pada tabel persimpangan gunakan Barrett relationship. Di sini juga sudah ada physical modelnya, ada 11 entity yang nantinya akan diubah menjadi tabel. Mula-mula kita buat dulu database-nya menggunakan query tool. Kita ketikkan create database, untuk namanya DB laboratorium, lalu kita jalankan, maka sudah selesai. Kita refresh, sudah muncul di sini. Lalu untuk query toolnya bisa kita tutup dulu dan kita buka query tool di sini. Di sini saya sudah menyiapkan untuk file SQL-nya. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel, ada 11 tabel nantinya. Yang pertama yaitu jenis barang dengan kolom ID sebagai primary key dengan tipe data small serial. Lalu juga ada kolom nama jenis, tipe data varchar dengan constraint unik, yaitu tidak boleh sama dan juga not null, tidak boleh kosong. Lalu tabel yang kedua yaitu lab. Untuk tabel lab kolomnya ada primary key yaitu ID, lalu ada kolom nama, juga ada kolom deskripsi dengan tipe data tag tapi boleh kosong. Berbeda yang not null ini, kalau not null tidak boleh kosong, dan kalau tidak diberi berarti boleh kosong. Lalu tabel yang ketiga yaitu barang. Kolomnya ada ID, nomor seri, deskripsi, lalu juga ada kolom foreign key yaitu dari jenis barang yang tadi, juga foreign key dari lab, dan dua-duanya tidak boleh kosong. Lalu ada tabel dosen dengan kolom ID, lalu kolom NIP, juga kolom nama. Lalu ada tabel kepala lab. Untuk kepala lab ada primary foreign key dari lab, juga ada primary foreign key dari dosen. Jadi ada dua foreign key di sini yang nantinya akan dijadikan primary key atau biasa kita sebut dengan Barrett relationship. Dan itu juga ada kolom tanggal mulai dengan tipe data date atau tanggal yang tidak boleh kosong. Juga ada kolom tanggal selesai dengan tipe data date tapi boleh kosong, karena bisa saja masih menjabat sebagai kepala lab. Lalu tabel selanjutnya yaitu ASLab atau assistant lab. Kolomnya yaitu ada ID, ada NIM, nama, nomor HP, juga foreign key dari lab. Lalu ada tabel UKM. Untuk tabel UKM ada ID juga, lalu nama UKM, keterangan. Lalu ada tabel kegiatan. Tabel kegiatan ada kolom ID, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, lalu ada keterangan, juga ada foreign key UKM. Lalu ada tabel peminjaman. Untuk tabel peminjaman ada kolom ID, tanggal pengajuan peminjaman, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Juga ada foreign key dari kegiatan dan juga foreign key dari ASLab. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu pengembalian. Untuk pengembalian kolomnya yaitu ID, tanggal pengembalian, dan juga foreign key ASLab. Lalu yang terakhir yaitu tabel item peminjaman. Ada kolom kondisi barang keluar, lalu ada kondisi barang kembali, lalu ada primary foreign key barang, primary foreign key peminjaman, yang dua-duanya ini foreign key yang dijadikan primary di sini. Lalu ada kolom foreign key pengembalian. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, berhasil. Jadi nanti ada 11 tabel. Coba kita lihat. Ya, sudah ada 11 tabel.
Lalu langkah yang kedua yaitu mengisi tabel-tabel tersebut. Coba kita isi tabel yang pertama, yaitu tabel jenis barang. Kita coba lihat dulu isinya ada apa aja. Kita menggunakan keyword select. Kita jalankan. Di sini masih kosong, jadi kita coba masukkan. Sudah kita masukkan, lalu kita lihat lagi. Nah, sudah keisi. Begitu pula dengan yang lainnya juga. Coba kita lanjutkan yang lab. Masih kosong, lalu coba kita isi. Lalu kita lihat lagi. Sudah ada isinya sekarang. Begitu pula selanjutnya sampai yang terakhir. Jadinya semua tabel sudah keisi. Coba kita jalankan saja sampai sini, karena yang tadi ini sudah dijalankan. Artinya sekarang semuanya sudah ada isinya. Coba kita cek satu-satu ya. Tadi lab sudah, jadinya sekarang yang barang. Kita cek, sudah isinya. Itu deskripsi isinya 0 karena tadi tidak diisikan dan tidak ada constraint untuk harus mengisi. Lalu barang sudah, lalu coba kita cek tabel dosen. Untuk dosen juga ada isinya. Lalu tabel kepala lab juga sudah ada isinya. Lalu aslab, lalu setelah aslab pada UKM, lalu ada kegiatan, ada peminjaman, lalu ada tabel pengembalian, dan terakhir tabel item peminjaman. Oke, sudah kita lihat semuanya, berarti semua tabel sudah terisi dengan data minimal yang 3 baris itu. Lalu tugas yang ketiga yaitu menggunakan Barrett relationship pada tabel persimpangan. Itu sudah kita gunakan pada tabel item peminjaman ini dengan menggunakan primary key pada foreign key barang, juga foreign key peminjaman. Lalu juga ada pada tabel ini tabel kepala lab, yaitu primary key dari foreign key lab, juga foreign key dosen. Itu tadi pembahasan mengenai modul 4 basis data, yaitu DDL. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.